Nah, jadi minggu lalu kita sebenarnya bahas satu chapter. Di situ ada bagian dari bukunya Pak Bambang Ruseno ya, chapter 3 sebenarnya yang ingin saya tunjukkan minggu lalu tapi miss ya. Itu adalah bagian di mana eh, di halaman 61 ini ya, ada kemiripan-kemiripan antara praktek-praktek Yudaisme dan pendekatan Muhammad ya di dalam upacara-upacara yang awal yang diterapkan gitu ya. Jadi di sini misalnya Pak Bambang Ruseno menulis ya, di Madinah tinggal orang-orang Yahudi yang cukup banyak jumlahnya, yang secara sosial ekonomi berpengaruh besar dalam masyarakat, yaitu Banu Nadir, Kuinukah, dan Quraisy. Di dalam Al-Quran mereka disebut Al-Ul Kitab. Ya, jadi Al-Ul Kitab ini adalah kelompok orang-orang berkitab ya. Jadi kalau Quran bicara tentang Al-Ul Kitab ya, biasanya sebenarnya nadanya sangat positif ya, karena itu menyentuh kepada kesinambungan yang diyakini bahwa iman ini berasal dari Allah yang sama, yang muncul juga dari deretan tradisi nabi-nabi yang sama ya, yang diwarisi juga lewat kelompok orang-orang berkitab ini, yaitu kelompok Yahudi dan kelompok Kristen ya. Dengan mereka ini Nabi Muhammad juga menjalin hubungan dan membuat persetujuan untuk hidup berdampingan secara damai, harmoni, saling membantu dan saling menghormati. Ini yang disebut Pak Syoki itu tadi ya, awalnya tampaknya banyak kehidupan yang harmonis sebenarnya yang terjadi begitu ya. Nah, lalu di sini ada kemiripan-kemiripannya yang tercatat. Pendekatan Muhammad terhadap kaum Yahudi ini juga dibuktikan dengan pengambil alihan beberapa praktek ibadat mereka. Misalnya 10 Muharram sebagai hari puasa mungkin merupakan tiruan hari puasa orang-orang Yahudi 10 Tisri, hari penebusan yang diambil dari bahasa Aram Asyura. Salat tengah hari yang sekarang ditambah pagi, subuh, dan petang hari, ini surah 2 dari Al-Baqarah ayat 230. Wudhu atau penyucian diri. Jadi di Quran ya, salat itu sebenarnya bukan 5 kali tapi 3 kali ya, sama seperti eh, berdoanya orang Yahudi ya, yang kalau kita baca di kitab Daniel, Daniel itu menghadap ke Yerusalem 3 kali sehari berdoa kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada praktek-praktek yang mirip ya. Lalu wudhu atau penyucian diri sebelum mengerjakan sholat ini juga ya ada upacara pembasuhan diri. Hari Jumat sebagai hari sembahyang umum dapat ditelusuri dari hari persiapan Sabat orang Yahudi juga. Jadi hari Sabat itu sebenarnya Jumat malam itu udah mulai begitu ya. Itu buat kaum Yudaisme sebenarnya prakteknya seperti itu begitu. Sehingga eh, ada nih terusan-terusan dan kontinuitas dari praktek-praktek Yahudi yang sebenarnya diambil juga, diadopsi ya oleh kelompok Muhammad ini di awal gitu ya. Sehingga dengan demikian kita juga melihat ya ada kaitan-kaitan yang cukup harmonis sebenarnya antara kelompok Muhammad dengan kelompok-kelompok agama sebelumnya yang eh, dipakai kata ini al-ul kitab ya, kelompok-kelompok orang-orang berkitab begitu ya. Nah, jadi itu mungkin cukup interesting ya untuk dilihat. Nah, namun di chapter yang kita baca ya kali ini tentang Quran ya, di situ juga banyak persoalan tahrif ya. Jadi Bapak Ibu baca persoalan juga bahwa tahrif itu adalah eh, pandangan yang melihat bahwa agama-agama yang sebelumnya, baik Yahudi maupun kekristenan itu sudah menyelewengkan ajaran-ajarannya begitu ya. Dan ini dimulai dari halaman 77 ya di bukunya Pak Bambang Ruseno. Ini kalau kita lihat halaman 77 di situ ya.
Ini ada beberapa catatan kesimpulan perkembangan teologi Islam tentang tahrif begitu ya. Nah, jadi memang Quran itu dijelaskan oleh Pak Bambang Rusuna mempunyai penilaian dan sikap yang dialectical relationship ya. Jadi di satu pihak ada penilaian dan peneguhannya, tapi di pihak yang lain juga kritik begitu ya. Peneguhannya biasanya mengambil sikap terhadap al-ul kitab itu ya, kelompok orang-orang berkitab. Bahkan ada ayat-ayat yang bilang ya, misalnya ini ya, di paragraf yang ini di halaman 76 ya, mereka membaca dan melakukan Alkitab mereka dengan pembacaan dan pengajian yang benar. Oleh karena itu Al-Quran memerintahkan Nabi Muhammad dan orang-orang Muslim bahwa jikalau ada keraguan sehubungan dengan firman Allah yang difirmankan kepadanya, supaya mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi dan Kristen yang terlebih dahulu telah mendapatkan dan mempunyai firman Allah dan Alkitab yang otentik. Ini surah 10 ayat 94 ya. Jadi bahkan umat Islam mula-mula disuruh tanya sama yang Yahudi dan Kristen kalau ada pertanyaan atau keraguan terhadap umat berkitab yang sebelumnya. Jadi ini konfirmasi yang sangat kuat ya sebenarnya, tertulis juga di Quran begitu ya. Dan di dalam tradisi yang semacam itu makanya tidak heran juga ya kalau Muhammad waktu menerima berita dari malaikat Jibril di dalam keyakinan Islam tradisional ya, itu perginya ke Warakah ibn Naufal ya, yang memang pamannya Siti Khadijah yang beragama Kristen ya, karena memang Quran juga mendorong itu ya, kalau bingung ya bisa tanya ya kepada kelompok orang-orang berkitab yang sebelumnya begitu ya. Dan Waraka itu kebetulan keluarga ya, family begitu ya, jadi bisa ditanya ya. Dan kebetulan di dalam kisahnya Waraka itu mengkonfirmasi ya, menenangkan Muhammad ya, mengkonfirmasi bahwa yang diterima Muhammad itu memang dari Tuhan begitu ya. Nah, di dalam perdebatan yang kemarin ya ada di G-Class, memang Pak Erlan itu menyebutkan ya bahwa ada Injil yang diterjemahkan oleh Waraka, yaitu Injil Matius ya. Tapi sesungguhnya hadits itu bunyinya bukan penerjemahan Injil Matius sih. Ini kalau kita baca ya di Wikipedia ya, ada posting tentang Waraka ibn Naufal ya. Lalu juga ada referensinya ke arah haditsnya. Ya, jadi di dalam haditsnya ya tentang Waraka itu, ini ada referensinya ini dari Al-Bukhari ya. Ini salah satu hadits yang banyak dikutip orang ya. Ini ditulis dari Aisyah ya, kesaksiannya. The prophet returned to Khadijah while his heart was beating rapidly. Jadi begitu ada Quran itu turun, Muhammad tuh berdebar-debar, berkeringat gitu ya. Lalu pergi ke Khadijah, dan Khadijah itu she took him to Waraka bin Naufal who was a Christian convert and used to read the gospel in Arabic. Ya, jadi yang tertulis adalah Waraka itu biasa membaca Injil di dalam bahasa Arab ya. Waraka asked the prophet, "What do you see?" When he told him, Waraka said, "That is the same angel whom Allah sent to the prophet Moses." Ya, jadi Waraka itu di dalam hadits ini bilang bahwa itu malaikat yang sama yang dikirim ke Musa. "Should I live till you receive the divine message, I will support you strongly." Ya, sehingga di sini dikisahkan juga bahwa Waraka itu mendukung Muhammad. Ya, ini tertulisnya di Al-Bukhari ini ya. Nah, lalu persoalan itu gospel itu ya, ini juga dari Bukhari juga ya. Khadijah then accompanied him to her cousin Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, who during the pre-Islamic period became a Christian and used to write the writing with Hebrew letters. He would write from the gospel in Hebrew ya.
tidak tertulis ya Injil yang mana begitu ya. Jadi Pak Erlan mungkin mengambil sumber-sumber yang populer ya, bilang bahwa Injil yang diterjemahkan itu Matius, tapi di haditsnya sebenarnya nggak ditulis sih Injil yang mana ya. Dan di dalam pemahaman Islam ya, Injil itu cuma ada satu. Karena pemahaman tradisional Islam itu bilangnya setiap nabi itu dapatnya satu kitab. Ya, sehingga Musa itu dapat kitab Taurat, Daud dapat kitab Mazmur, itu satu kitab ya, dan Yesus itu dapat kitab Injil ya. Jadi modelnya pewahyuan itu dipahaminya mirip dengan model pewahyuan yang diterima Muhammad, yaitu dapat satu kitab Quran begitu ya, sehingga nabi-nabi sebelumnya diyakininya satu kitab ya. Justru kalau orang Kristen itu tiba-tiba bilang Injil ada 4, itu mengagetkan begitu ya, dan itu membuat pertanyaan gitu ya. Kalau Injil ada 4, apa yang terjadi itu sebenarnya begitu ya? Apakah Injil itu dipalsukan ya? Jangan-jangan tahrif begitu ya? Nah, sehingga keberadaan Injil yang ada dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu pun sudah menjadi semacam pertentangan ya di dalam konsep pemahaman pewahyuan kitab suci itu sendiri gitu ya. Jadi orang Kristen dan orang Islam bisa pemahamannya berbeda. Di dalam Quran Injil itu ya singular. Ya, jadi dipahaminya itu satu begitu. Begitu ada 4 terus jadi muncul banyak pertanyaan gitu ya. Dan ini nggak ditulis Injil Matius ya, tapi Gospel in Hebrew begitu ya. Injil yang mana itu sulit juga ya ditelusuri. Kelompok-kelompok Nestorian yang beredar di Jazirah Arab pada saat itu mungkin memang punya pegangan Injil tertentu ya, dan mungkin juga masuk akal kalau Injil Matius yang disukai ya, karena mungkin dia antara 4 Injil itu yang dianggap cukup enak untuk mengajar, bisa jadi Injil Matius ya. Makanya tidak heran juga di dalam kanonisasi Injil Matius yang ditaruh lebih depan ya, padahal secara kronologis mungkin Injil Markus yang ditulis lebih awal begitu ya. Nah, sehingga ya bisa jadi ya kelompok Nestorian atau Kristen di Jazirah Arab itu kalau mau baca satu kitab saja mungkin Matius begitu ya, yang dibaca sebagai kitab yang dianggap lebih baik untuk mengajar begitu ya. Nah, jadi memang boleh jadi ya yang dibaca oleh Waraka itu di dalam hadis itu tertulis dia biasa membaca juga itu mungkin Injil Matius, tetapi kita tidak bisa memastikan sih begitu ya. Nah, tapi haditsnya bisa ditelusuri itu, hadits Al-Bukhari itu ya, dan di sana memang kisahkan Waraka itu menguatkan Muhammad ya, dan memberitakan bahwa kalau Jibril itu ya itu memang malaikat yang sama yang menurunkan Taurat kepada Musa begitu ya. Nah, yang menarik juga ya buat Bapak Ibu mungkin ya adalah fakta bahwa di Quran yang ditafsir sebagai malaikat Jibril itu istilah yang dipakai adalah Roh Kudus di situ. Al-Ruh Al-Kudus. Ya, tetapi memang karena di dalam teologi Islam tidak ada tempat ya untuk paham Tritunggal ya, pemahaman itu bahwa ada Allah Bapa, Allah Yesus dan Roh Kudus begitu ya, sehingga Al-Ruh Al-Kudus itu walaupun tertulis seperti itu ya berarti itu malaikat Jibril begitu ya, tapi kalau kita lihat teksnya itu Al-Ruh Al-Kudus sebenarnya di situ gitu ya, sehingga itu cukup interesting juga buat orang Kristen yang membaca Quran gitu. Nah, tapi seberapa ya koneksinya ya? Jadi pertanyaannya adalah apakah Islam itu memang muncul continue dari tradisi Kristen? Kalau kita cari papernya ya di Google Scholars misalnya, di jurnal-jurnal ya, justru ada paper yang menyangkal itu ya. Misalnya ini kita baca ya dari tahun 2016. Ini papernya dari jurnal di Malaysia. Ini ya jurnal Quranika yang menulis dari University Malaya. Judeo-Christian Tradition as a Source of the Quran, a Critical Evaluation of Margoliouth's Assertion. Ya, jadi ini ada
klaim dari Margoliouth ini dibantah ya di dalam paper ini bahwa tradisi Yahudi Kristen menjadi sumber dari Quran, itu dibantah ya. Kalau ini papernya bisa di open access sih, jadi bisa dibaca ya. Coba kita lihat sedikit ya. Ini ya full text PDF-nya bisa dilihat ya. Jadi ada kisah tentang Waraka juga di sini yang didiskusikan dan dibahas ya. Coba kita lihat sedikit bagian awal kalau nggak salah tuh ya. Sebentar. Ini kalau saya kasih lihat judulnya ya. Ini ya, Judeo-Christian Tradition as a Source of the Quran, Critical Evaluation of Margoliouth Assertion. Penulisnya ini kita lihat ini dari Department of Usul Din and Comparative Religion, University Malaysia. Ini ya, ada bagian subbab tentang Waraka translated copy of the Bible, terus dianalisis. Ini begitu ya. Nah, karena Waraka itu kan berkaitan erat dengan Muhammad gitu ya. Jadi apakah pertanyaannya kekristenan dan Yahudi itu menjadi sumber terhadap Quran? Di sini berusaha dibantah di paper yang ini ya. Coba kita lihat sedikit. Refutation-nya ya, misalnya. Mana ya bagian Waraka itu ya. Nah, bentar. Atau kita baca ininya ya. Kita baca bagian conclusion-nya. Kalau tertarik, Bapak Ibu bisa lihat sih sumber-sumber yang dia bantah di sini ya. Cukup interesting ya. Ini conclusions ya. Upon the foregoing discussion, it may be argued that the theory of Judeo-Christian origin of the Quran cannot in any case be rational and accurate. Jadi di sini justru pandangan yang seperti Bu Seruni ajukan ya di perdebatan di G-Class itu dibantah keras ya, bahwa tidak mungkin pikiran-pikiran Yahudi dan Kristen itu menjadi sumber dari Quran. This is because all the possible avenues of Prophet Muhammad's coming into contact with Judeo-Christian tradition as have been examined cannot withstand examination. They have indeed been proven wrong from all angles. That might be the reason why Richard Bell, despite that he deeply instilled in his mind the idea of borrowing. Jadi ada scholars namanya Richard Bell, klaimnya adalah Quran dan Islam itu meminjam ide-ide dari Kristen. Jadi menurut penulis paper ini, walaupun Richard Bell konsepnya Islam itu meminjam ide Kristen, tetapi karena ada fakta-fakta yang dianalisis di atas, akhirnya merevisi pandangannya ya, dan menulis bahwa it is however an error to attribute to Muhammad a too direct acquaintance with Christianity or Judaism or with the Bible at the outset of his career. Ya, masalahnya adalah di sini jadi keterkaitan Muhammad dengan Injil, walaupun ada kisah Waraka, itu berusaha dibantah di sini dan berusaha ditunjukkan oleh paper ini bahwa kaitan itu tidak bisa terlalu erat ya, termasuk dari pendapat dari Richard Bell ini begitu ya. Nah, yang interesting ya adalah kenyataan ya bahwa memang ada ambiguitas ya antara koneksi antara kelompok Islam mula-mula dan kelompok Kristen ya. Kita lihat bahwa memang di dalam tradisi masyarakat kuno yang verbal, kaitan yang tekstual itu bisa sulit ya. Dan walaupun di dalam hadits itu kita lihat bahwa hadits Al-Bukhari itu mencatat Waraka memang membaca Injil, dan Waraka itu memang kenalannya Muhammad ya, dan berinteraksi cukup erat terutama di dalam peristiwa pewahyuan Quran untuk Muhammad ya. Tapi misalnya itu paper yang dari University Malaysia itu, mereka membantah bahwa kaitan itu sedemikian erat sehingga ide-ide dari Waraka dan dari Injil itulah yang diadopsi ke dalam Quran.
Ya, kenapa? Karena memang tidak bisa disangkal ya ada perbedaan-perbedaan antara ajaran Kristen dan Islam ya kan, dan terutama perbedaan-perbedaan itu di tempat-tempat yang cukup sentral ya diyakini oleh umat begitu ya, sehingga makanya tidak heran di kelompok Islam berkembang tahrif itu kan ya, juga ada ayat-ayat Qur'annya. Karena ada perbedaan ini, jadi bagaimana cara mengharmoniskan kalau ada perbedaan? Oh, berarti yang Yahudi dan Kristen telah menyelewengkan ajarannya. Ya, sehingga dari sisi Islam ada itu. Nah, kalau dari sisi Kristen ya, mengklaim terlalu keras bahwa Kristen dan Yahudi menjadi sumber dari Islam begitu ya, maka ada ketidaknyamanan tertentu juga dari pihak Islam. Karena kok ajarannya jadi berubah sih di Islam? Ya kalau ngobrol sama yang Kristen, kok kayaknya nggak cocok begitu ya. Berarti yang menyelewengkan siapa nih? Berarti kalau pandangannya seperti itu, maka Islam adalah kopi yang buruk dari kekristenan dan Yudaisme. Iya kan? Jadi berusaha diadopsi di kopi, tapi itu kopi yang sudah terkorupsi juga atau kopi yang buruk gitu ya. Nah, sehingga ya kalau Bapak Ibu lihat ya di Google Scholars misalnya ya, paper-paper yang mendiskusikan interaksi itu ya antara Islam dan Kristen ya, terutama juga adalah persoalan nih ya, kalau saya taruh aja ya di Google Scholars Waraka dan The Gospel gitu ya. Salah satu paper yang muncul ini yang dari Muhammad dan Rahim ini yang dari University of Malaysia ya. Tapi juga ada paper-paper lain yang muncul ya. Misalnya bunyinya seperti ini ya. Ini juga dari Universitas di Malaysia ya, tahun 2022, cukup baru. Reading on Orientalist claims towards the influence of Christianity in the Sunnah. Nah, Orientalis ini ya, itu kata yang spesifik ya, melabel scholars-scholars Barat yang memberikan estimasi yang sangat buruk terhadap Islam. Orientalis ini kata yang dikenakan kepada pemikiran yang segala sesuatu yang dari timur, yang eksotis, itu semua agak sesat, begitu ya. Dan termasuk Islam jadinya ya, karena berasal dari budaya-budaya timur begitu ya. Karena ini kebanyakan scholars yang approach pemikiran seperti itu ini Western, dari Barat. Begitu ya, sehingga segala sesuatu yang dari Barat bersentuhan dengan yang dari timur, yang oriental, yang eksotis, menganggap yang timur itu yang sesat, yang salah, dan yang menyeleweng begitu ya, termasuk Islam jadi di dalamnya, yang dianggap sebenarnya adalah berusaha mengadopsi Kristen, tapi akhirnya jadi mengkopi secara buruk ajaran-ajaran kekristenan. Nah, ini orientalis klaim ini yang berusaha dibantah ya, dengan cara menunjukkan bahwa koneksi itu tidak sangat keras ya, seperti paper yang dari Malaysia ini. Ya, jadi orientalis ini kata yang cukup peyoratif ini, menunjukkan approach yang terlalu curiga terhadap ketimuran dari sarjana-sarjana Barat sebenarnya. Ya, jadi ada nih, ini juga ya paper ini, Reading on Orientalist Claim Towards the Influence of Christianity in the Sunnah, ini dari Mursyid dan Ramli ya, juga dari Universitas di Malaysia gitu ya. Jadi dari kalangan-kalangan Islam ya, kita bisa rasakan ya, kalau kita baca paper-paper yang cukup mutakhir ya, itu juga berusaha menjaga jarak ya, jangan terlalu dekat mengklaim ada koneksi dengan kekristenan, karena kalau ternyata antara Islam dan Kristen itu ada koneksi yang erat, kalau ajarannya berbeda, berarti Islam salah dong mengkopi yang dari Kristen gitu ya. Dan itulah yang diklaim oleh sarjana-sarjana Barat yang orientalis itu. Kadang-kadang sarjana yang orientalisme itu agak ini juga agak keras juga ininya ya, klaim-klaimnya ya, dengan bahasa-bahasa yang cukup keras, sehingga ada nuansa juga bahwa yang Barat itu kan menjajah yang Timur ya. Ini bangsa penjajah ini gitu ya. Terus segala sesuatu yang dijajah itu diklaim itu buruk, jelek, sesat, jahat begitu ya. Sehingga ada nuansa itu juga, sehingga scholars yang kritis ya terhadap kolonialisme dan pikiran-pikiran yang ikut terbawa di dalam era kolonial itu mengkritisi juga orientalisme itu ya, sebagai pandangan yang secara sepihak menjahati pihak yang lebih ketimuran.
Nah, ini persoalan apa, clash pemikiran yang cukup kompleks juga ya, antara dunia barat dan timur, dan terbawa larut di dalam pertengkaran itu ya, relasi juga antara Kristen dan Islam begitu. Ya, terbaca lewat berbagai paper itu yang bisa kita lihat di berbagai jurnal sih. Ya. Nah, jadi memang Pak Bambang Ruseno di dalam bukunya mengisahkan ya, ada kontinuitas tapi juga ada diskontinuitas, makanya yang cukup keras muncul ya, bentuknya tahrif itu tadi ya, sehingga eh, Bapak Ibu bisa memaklumi ya, di dalam ajaran dua agama yang memang ada kontinuitas dan diskontinuitas, aspek kontinuitas dan diskontinuitas itu membuat ketidaknyamanan tertentu ya, sehingga ada ketegangan yang harus diselesaikan gitu ya. Kalau ternyata ajaran itu kontinu, kenapa ada perbedaan? Dan kalau ada perbedaan, lantas salahnya di mana atau siapa yang salah ya, kalau mau ditanyakan belak-belakan ya, sehingga terus bisa jadi di dalam interaksi itu saling menyudutkan begitu ya. Padahal sebenarnya ada kontinuitas, berarti ada harapan juga ya sebenarnya untuk hidup yang lebih harmonis ya. Dan tampaknya di awal-awal interaksi antara kelompok-kelompok Yahudi, Kristen dan Islam di Jazirah Arab, tampaknya ada juga sih kejadian-kejadian yang harmonis. Tapi dengan cepat, karena ada perbedaan ajaran-ajaran, dengan cepat juga bisa muncul ketegangan ya, terus muncul perselisihan juga gitu ya, tercatat juga di dalam berbagai pikiran-pikiran. Nah, kalau Bapak Ibu baca juga ya di artikel yang lebih populer di Kompas 24 November 2021 ya, ada uraian juga tentang Waraka ibn Naufal, imam Nasrani yang memastikan kenabian Muhammad gitu ya. Ini bertumpu juga kepada hadits yang tadi kita baca begitu ya. Jadi kalau di sini misalnya dibilang jadi mereka meninggalkan Mekah kemudian mengembara hingga akhirnya sampai di negeri Syam. Ini keempat sahabat ya. Ini ada Waraka bin Naufal, Abdullah bin Jasi, Zaid bin Amir, dan Utsman bin Huwairits pergi untuk mencari agama Hanafiyah Ibrahim. Jadi agama Hanif itu yang adalah proto-Islam yang cikal bakal monoteisme begitu ya. Lalu Waraka ini belajar Injil dan membaca terjemahan Perjanjian Baru. Itu tadi ya yang kita warisi dari hadits Al-Bukhari itu ya. Adapun Waraka kemudian memutuskan untuk memeluk agama Nasrani. Ya, jadi bahkan di tulisan populer seperti yang muncul di Kompas juga terbentuk pemahaman bahwa memang Waraka itu Kristen, gitu ya. Sementara tiga sahabat memiliki cerita yang panjang. Dan ketika Muhammad belum menyandang status nabi dan baru saja mendapat pengalaman spiritual di Gua Hira, beliau diajak menemui ahli kitab yang merupakan paman Siti Khadijah bernama Warakah bin Naufal, gitu ya. Dan sejak menjadi penganut Kristen Nestorian, ini muncul ya kata itu, Warakah tekun mempelajari Injil dan manuskrip-manuskrip kuno yang diantaranya meramalkan kedatangan seorang nabi akhir zaman. Ya, jadi itu tadi ya, penerus nabi yang seperti Musa begitu ya. Ini motifnya yang muncul di dalam kisah ini ya. Meski sering mengkritik penyembahan berhala, reputasinya di Mekah sangat baik berkat intelektualitasnya ya. Jadi maksudnya Waraka itu reputasinya baik. Lalu Rasul memberitahukan Waraka tentang apa yang terjadi pada dirinya dan pertemuannya dengan Jibril beserta wahyu yang disampaikan. Maka Waraka membenarkan bahwa Muhammad adalah nabi akhir zaman yang akan didustakan, disakiti, diusir, dan diperangi. Tidak hanya itu, Waraka berjanji akan membantu tugas Rasul yang sangat berat jika mampu dan masih hidup ya. Tetapi seperti yang Pak Erlan klaim ya di G-Class di dalam ruang perdebatan itu, bahwa Waraka sampai akhir tidak pernah tercatat menjadi pemeluk Islam. Ya, dan ini tampaknya juga reliable ya, data yang semacam itu, bahwa Waraka tidak pernah jadi Islam, karena kalau Waraka jadi Islam pasti akan lebih memperkuat lagi ya message kelompok Islam dan tidak akan gagal untuk tercatat begitu ya. Jadi memang tampaknya Waraka meninggalnya sebagai orang Kristen begitu ya. Sehingga tercatatnya hadisnya juga seperti itu. Kalau ternyata masih hidup begitu ya,
pasti akan mendukung Muhammad. Begitu ya. Jadi tampaknya meninggalnya memang sebagai orang Kristen. Begitu. Nah, jadi itu bahkan tertulisnya di Kompas ya. Jadi kisah hadits itu di dalam media yang cukup populer ya, bukan paper akademis atau apa, kisah yang diwarisi juga seperti itu. Nah, tapi memang jadi walaupun ada koneksi yang dekat itu, atau justru mungkin karena ada koneksi yang dekat dengan kekristenan dan Yahudi, kalau ada perbedaan, jadi siapa yang salah? Begitu ya, sehingga berkembang tuduhan pemalsuan terhadap Taurat dan Injil ini ya, yang dibahas di chapter yang Bapak Ibu baca dari Bambang Ruseno, itu tahrif itu ya. Jadi dari pandangan Al-Qur'an, seharusnya Alkitab atau umat Allah yang menerima kitab Allah, di sini orang Yahudi dan Kristen, seharusnya sudah menyatakan dan mengakui Muhammad sebagai nabi. Sebab mereka telah menerima wahyu yang otentik, asli, dan benar dari sumber yang sama, Allah sendiri. Jadi wahyunya, kitab-kitab yang sebelumnya itu dikonfirmasi, itu otentik ya. Nah, tapi masalahnya adalah ternyata di Jazirah Arab di awal itu juga terjadi pertentangan ya. Yang Yahudi dan yang Kristen tiba-tiba ada juga yang tidak mengakui Muhammad ya, sehingga muncul problem ini ya. Namun kenyataannya sejak Nabi Muhammad menyatakan sebagai nabi, malahan khususnya hubungan antara orang Muslim dan orang Yahudi selalu penuh dengan ketegangan dan kontroversi. Ya, dari latar belakang seperti inilah sekarang dapat dimengerti kalau sikap Al-Qur'an terhadap Al-Kitab menjadi sikap yang dialektikal. Ya, di satu pihak Al-Qur'an menekankan bahwa Alkitab telah menerima wahyu dan kitab yang benar, otentik dan asli dari Allah sendiri. Bahkan umat Islam dinasihatkan ya, kalau bingung ya tanya sama Alkitab ya, oleh orang-orang berkitab yang sebelumnya. Nah, tapi di sisi yang lain Al-Qur'an juga mengkritik mereka telah menyembunyikan atau yaktumuna istilahnya, atau tukfuna, mengubah dan merusakkan, atau yuharifuna, serta mengganti atau badala ya luna akan wahyu Allah di dalam hidup mereka. Akibatnya mereka tidak dapat mengenal Muhammad sebagai nabi Allah lagi. Ya. Nah, perubahan itu ya, atau korupsi itu ya, di dalam paham tahrif di sini Pak Bambang Ruseno mencatat ada dua ya, yaitu tahrif lafzi. Itu artinya yang dirubah itu teksnya, atau yang dirubah itu tafsirnya, itu tahrif maknawi. Ya, jadi maknanya yang dirubah atau teksnya yang berubah begitu ya. Nah, tapi di akhir chapter ini memang yang dikutip oleh texting oleh Bu Seruni ya, di situ tercatat bahwa ini ya, di bagian terakhir. Nah, ini ya, di halaman 82 ya. Di Indonesia seperti apa ya? Pak Bambang Ruseno komentarnya begini. Di antara penulis-penulis dan tokoh-tokoh Muslim di Indonesia secara umum, tampaknya masih berada di dalam garis pemikiran Ibn Hazm dan Abdul Jabbar atau Al-Tabari, ya ini penafsir Islam ya, yang berpendapat bahwa tahrif harus ditafsirkan sebagai pengubahan dan pengkorupsian secara tekstual. Jadi teksnya ya tahrif lafzi, dan bukan secara pemaknaan atau tahrif maknawi ya. Bahkan beberapa orang Muslim mengatakan bahwa Injil yang asli telah hilang dan yang ada sekarang ini adalah Injil yang sudah tidak asli. Begitu ya. Jadi pemahaman di Indonesia menurut Pak Bambang Ruseno kebanyakan tahrif tekstual. Padahal sebenarnya tahrif maknawi ya itu banyak juga pendukungnya, termasuk Al-Ghazali ya. Al-Ghazali itu banyak sekali diterima sebenarnya. Di sini ada catatannya ya. Sejarawan Islam Al-Yaqubi dan tokoh besar Islam Al-Ghazali, ini tahun 1100-an Masehi ya, yang mengakui keontentikan dan kewibawaan teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menurut Al-Ghazali, tahrif bukan berarti pengkorupsian dari teks Alkitab, melainkan pemikiran filsafat orang Kristen. Bagi Al-Ghazali tidak ada masalah berkenaan dengan teks Alkitab, sehingga dia dapat saja mengutip dari bagian Alkitab sebagai sumber-sumber tulisannya. Begitu ya. Jadi ada Muslim scholars yang sangat diterima dan besar juga pengaruhnya seperti Al-Ghazali ya, yang bilang bahwa baca teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru nggak apa-apa sebenarnya ya, sehingga mengutip dari PL dan PB di dalam tulisan Al-Ghazali, dia melihat itu tidak ada masalah. Tapi memang ada penafsir lain seperti
Al-Tabari itu yang menganggap bahwa teksnya saja sudah terkorupsi begitu ya, dan mungkin itu pemahamannya lebih umum kalau di kalangan Muslim di Indonesia gitu. Nah itu dari tulisan Pak Bambang Ruseno ya, menyikapi ada kontinuitas dan diskontinuitas antara Kristen dan Islam yang muncul juga kebetulan di ruang debat kemarin minggu lalu ya, antara Bu Seruni dan Pak Erlan. Ada komentar, pertanyaan? Silakan kalau ada. Kalau kita baca pertanyaan yang hadir di texting ya, yang ditulis oleh Bapak Ibu ya, coba ya kita lihat sebentar ya. Hmm. Ini misalnya dari Pak Erlan ya. Menjadi pertanyaan saya adalah, Alkitab sudah melalui berbagai proses hingga kanonisasi yang final. Mengapa masih diperlukan Al-Quran ya, yang diklaim sebagai menyempurnakan jika tujuannya disesuaikan dengan konteks zaman? Bukankah itu berbicara soal penafsiran ya? Karena beberapa tokoh Muslim tadi mengakui keaslian dan otentiknya teks Alkitab. Itu berarti tidak ada wahyu baru lagi setelah kitab wahyu dituliskan. Ya, jadi biasanya buat umat Kristen klaim-klaim bahwa yang baru ya setelah kitab PB dianggap ya memang tidak valid ya, dan ada sih kelompok-kelompok Kristen yang mengklaim eh, kelompok Mormon atau kelompok Saksi Yehova gitu ya, bahwa eh, ada nabi yang baru yang menerima wahyu yang langsung, dan bahkan mungkin kelompok kelompok khusus itu punya juga eh, terjemahan Alkitabnya mereka sendiri ya, yang punya apa perbedaan-perbedaan dari Alkitab yang dipakai oleh umat Kristiani secara umum. Biasanya umat Kristen nggak akan menerima. Ya, sama juga seperti kelompok Islam. Mungkin kalau setelah Muhammad nanti ada mengklaim nabi yang lain, juga menolak ya. Makanya kelompok-kelompok yang seperti Ahmadiyah dan sebagainya ditolak keras ya, dan bahkan juga kadang-kadang di beberapa bagian di Indonesia mengalami kekerasan begitu ya. Jadi ini sebenarnya tidak begitu aneh ya, di setiap kelompok agama memahami nabi yang baru atau pewahyuan baru itu kadang-kadang seringnya bahkan ya dicurigai ya sebagai tidak sah begitu ya. Nah, tapi pertanyaannya jadi eh, kan Alkitab itu udah lama ya, kenapa memerlukan Quran lagi ya? Kalau dari sisi pandangan Islam tradisional ya, diperlukan Quran lagi, terutama karena ajaran-ajaran Muhammad itu sudah diselewengkan oleh yang sebelumnya. Terbukti dari kelompok Yahudi dan yang Kristen itu tidak mau mengakui Muhammad dan ajaran yang dibawanya tentang akhir zaman dan tentang penghakiman ilahi begitu ya. Seperti versi Muhammad tidak diterima di kalangan Yahudi dan Kristen yang dari awal itu di Jazirah Arab menjadi konfrontatif ya, atau kontroversi terhadap kelompoknya Muhammad. Ya, sehingga diperlukan Quran. Begitu ya, kalau pertanyaannya kenapa diperlukan Quran? Karena ajaran inti yang dianggap menjadi inti dari pemahaman tradisional Islam itu rupanya tidak dibawa oleh yang Yahudi dan yang Kristen. Gitu sih jawaban sederhananya. Ya, tentu yang Kristen tidak berpandangan seperti itu ya, dan justru udah berakhir ya pewahyuan itu. Di situ tuh terjadi ketegangannya justru kalau kalau terjadi dialog memang. Ya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Bu Seruni, ini cukup interesting juga ya. Dikatakan di dalam bukunya Pak Bambang Ruseno tadi ya, tokoh-tokoh Muslim lebih banyak memegang pandangan tahrif itu sebagai penyelewengan tekstual ya. Jadi umat yang diberikan kitab sebelumnya, salah satunya Kristen, sudah mengorupsi dan bahkan mengatakan kitab yang asli sudah hilang. Hal yang menjadi pertanyaan, kata Bu Seruni, adalah mengapa pandangan ini yang paling banyak di Indonesia? Padahal jika dikaitkan dengan pandangan yang melihat tahrif sebagai kesalahan tafsir, bukan tekstual, mungkin akan meminimalkan adanya perselisihan antar agama. Ya.
Nah, jadi kenapa seperti itu ya? Pak Bambang nggak banyak komentarnya ya, cuman bilang bahwa eh, tampaknya yang menjadi konsensus di Indonesia di kalangan Muslim scholars lebih tahrif lafzi, tapi nggak menyebutkan kenapanya begitu ya. Nah, bisa jadi ya bahwa eh, karena sebenarnya tafsir itu kan bisa lebih apa? Artinya dari teks Quran sendiri bisa ada tahrif tekstual, bisa ada tahrif yang ma'anawi itu, ya. Jadi sebenarnya Quran sendiri open ya terhadap dua kemungkinan itu begitu ya. Nah, tapi kenapa yang satu lebih lebih apa muncul ke permukaan, banyak disukai begitu ya? Ada kemungkinan karena memang antara Islam dan Kristen banyak tegangnya kali di Indonesia, sehingga pemaknaan yang itu tuh yang lebih muncul begitu ya, bahwa ini orang Kristen sama orang Yahudi ini jahat begitu ya. Bukan cuma tafsir yang dirubah, teksnya juga udah diselewengkan gitu ya. Jadi itu mungkin muncul juga dalam dalam apa kondisi eh, ketegangan yang tinggi itu, tafsir yang satu itu mungkin jadi lebih disukai oleh kelompoknya begitu ya. Nah, padahal sebenarnya Quran sendiri secara tekstual menyediakan ya kedua tafsir itu gitu. Ya, dan bahkan kan kalau kita baca Quran ada bagian-bagian yang mengkonfirmasi ya Alkitab ya, misalnya bagian yang menyarankan untuk orang-orang Islam, bahkan Muhammad sendiri menanyakan ya kepada kelompok Yahudi dan Kristen kalau ada keraguan tentang membaca kitab suci begitu ya. Nah, kenapa bagian-bagiannya itu tidak muncul ya menjadi lebih lebih apa lebih lebih konsensus di antara pemahaman orang Islam ya, eh, karena mungkin memang di dalam apa interrelasinya antara umat Kristen dan Islam memang terjadi friksi-friksi sih. Ya, dan terutama friksi itu jadi lebih keras kalau ada tahun politik ya, tahun politik tertentu ya, misalnya kasus Ahok di Indonesia begitu ya, di mana apa ada agenda politik juga yang berusaha dibawa, eh, politik itu ditempelkan kepada identitas agama untuk mengkonfirmasi atau menegasi ya kandidat politik tertentu. Nah, itu tuh jadi keras ya pertentangannya ya. Dan kalau itu terjadi, mungkin apa ayat-ayat Quran yang lebih lebih polemik seperti itu yang akan muncul ke permukaan pikiran kelompok-kelompok beragama begitu. Sehingga memang jadi tantangan sih bagaimana kita menyajikan tafsir yang lebih bersahabat ya, itu terus-menerus menjadi pertanyaan Bapak Ibu ya, Pak Erlan terutama kalau di G-Class juga ya. Karena mungkin dari segi kitab suci dan tradisi ya tersedia dua-duanya. Mau menafsirkan yang lebih bersahabat atau mau menafsirkan yang lebih bermusuhan tuh. Tapi bagaimana kita memfokuskan tafsir kita ya? Walaupun tidak berarti kita terus lantas menyeberang ya, jadi apa convert ke agama yang lain. Tetapi kan sebenarnya antara berbagai agama itu mungkin ada overlapnya ya, dan ada motif-motif tentang keadilan, kebaikan, kesalehan itu yang sama yang bisa kita perjuangkan bersama-sama ya. Tetapi bahkan overlap yang cukup luas itu ya untuk berinteraksi bersama itu kadang-kadang eh, apa tergulung ya oleh narasi-narasi yang lebih hostile, lebih bermusuhan, lebih polemik ya yang dibangun untuk agenda-agenda tertentu. Nah, di situ tantangannya jadi teolog tuh sebenarnya ya. Dan Bapak Ibu yang belajar di kelas ini mungkin nanti mengemban tugas itu ya, bagaimana menyajikan tafsir yang lebih shalom ya. Karena kalau meyakini bahwa Yesus Kristus adalah the Prince of Peace ya, dan umat Islam juga mengucapkan hal itu ya, assalamualaikum gitu ya, menyebarkan damai begitu ya. Nah, bagaimana kita hidup berdampingannya, apa benar damai atau kita sebenarnya saling bertengkar begitu ya. Itu menjadi apa refleksi dan saksi hidup ya, bagaimana kita menghidupi iman kita yang sesungguhnya sih lewat tafsir-tafsir kita juga gitu ya.
Nah, mungkin sampai situ kali ya perenungan materi-materi kita hari ini ya. Eh, Ada pertanyaan atau komentar dari Bapak Ibu? Mudah-mudahan terjawab ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di di texting Bapak Ibu itu. Kalau nggak ada berarti kita sampai di sini ya kali ini. Nanti saya akan upload lagi material-material bacaan. Kita bukunya Pak Bambang Ruseno itu ada chapter-chapter belakangnya lagi ya tentang hadits, tapi nggak saya pilih untuk bacaan kita. Kita akan mulai beralih ke bacaan-bacaan yang lain ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau ambil bukunya Pak Bambang Ruseno ada di perpustakaan, bisa juga ditemukan dengan cukup mudah di toko online ya untuk Bapak Ibu koleksi. Karena itu referensi yang cukup baik ya, menghadirkan pemahaman tentang Islam yang ada di Indonesia begitu ya. Dan penggambaran dari Pak Bambang Ruseno cukup fair ya untuk kita belajar secara baik untuk memahami ya, bukan untuk memusuhi begitu. Ya. Nah, thank you untuk kerja kerasnya untuk perdebatan minggu lalu juga. Kita ketemu lagi minggu depan ya di waktu yang sama.